Dan kajian kita mengenai prinsip pokok ajaran Al-Quran masih berkenaan dengan lisan. Untuk kita dalami bagaimana lisan itu sangat penting, merupakan alat yang bisa menggerakkan masyarakat, yang bisa memajukan masyarakat, juga sebaliknya bisa menghancurkan masyarakat. Perintah Allah di dalam surah Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi, katakan, ajarkan kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka bicara lebih baik. Dari bahasa Qur'annya, li ibadi, artinya hamba-hamba yang masih berproses terus-menerus. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, ajarkan, beritahukan hamba-hambaku agar seumur hidup, semakin tua semakin matang, supaya mereka berbicara lebih baik. Kalau tidak, inna syaitana yanzahu bainahum. Kalau tidak, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kita lihat sekarang yang skala besar. Mengapa salah ngomong sedikit saja menimbulkan persoalan besar? Tidak mudah memaafkan. Tuh, ya. Artinya resikonya besar apabila tidak kita laksanakan. Inna syaitana kana al-insanu aduwwam mubina. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hanya satu-satunya ayat Quran yang seperti ini, ya. Jadi harus laksanakan terus-menerus, jika tidak resikonya besar. Maka itu Rasulullah SAW membekali kita, memberikan cara yang efektif dalam berkomunikasi. Satu, berpikir dulu sebelum bicara, gitu ya. Kemudian jangan sampai lisan dan tanganmu membuat orang tidak aman. Karena lisan kita dan tangan kita artinya action yang kita lakukan apabila kita mendapat kedudukan seperti siapa saja, ya, yang kita bicarakan itu, kalau yang bicara itu gubernur, kalau yang bicara itu presiden, siapa saja yang berkuasa akan berdampak. Begitu juga tangan. Kalau tanda tangan itu akan berdampak.
Jadi dipesankan jangan sampai orang tidak merasa aman dengan lisan dan tangan. Jadi yang pesan Rasulullah. Kemudian berkenaan dengan pahala, ya. Orang yang di dalam pembicaraannya itu mengandung hal-hal yang baik, ya, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung nasihat. Kalau sampai dengan umur semakin lanjut, itu pahalanya besar, gitu ya. Kedua, kalau kita meyakini bahwa kehidupan akhirat itu ada, maka bicaralah yang baik-baik saja. Nah, itu. Artinya 4 hadis Rasulullah SAW itu menguatkan perintah Allah kepada kita dan menunjukkan tingkat keyakinan terhadap kehidupan akhirat bagi kita itu wabil akhirati hum yuqinun terhadap kehidupan akhirat itu betul-betul yakin 100%. Jadi di dalam Al-Quran ada kata yakin, ada kata zon. Zon itu tinggi juga, tingkat keyakinan juga. Tapi kalau yakin dalam bahasa Al-Quran itu 100%, ya. Tapi kalau zon kayaknya masih kira-kira 80%, ya. Duga-dugaan, tapi bergerak dia, semakin bergerak ke arah yakin, ya. Mari kita lihat, ya. Kemarin sudah kita bicarakan resiko yang kita hadapi maupun manfaat yang kita peroleh apabila kita bicara mendahulukan pikiran. Saya sudah bicara baik secara kemampuan kita berkomunikasi pribadi atau bicara ke publik, ya. Begitu juga pengontrolan kita terhadap apa yang dibicarakan kepada kita, ya, dari dua sisi, ya, menuju pada tingkat komunikasi antara orang per orang, gitu, ya. Di dalam kajian kita dalam menuju takwa, maka itu masuk tingkat 4, ya. Jadi kalau 1, 2, 3 itu berkenaan dengan kita. Kalau 1 kita mulai sholat, ya. Kemudian baca Quran, infak dan lain-lain, ya. Kalau 2 kita mendorong di dalam pribadi kita kemauan untuk berilmu. Di dalam surah Al-Baqarah 177, berilmu yang menyangkut akidah, menyangkut akhlak, menyangkut syariah, ya. Ketiga adalah dalam rangka melatih jiwa kita, melatih ruhani kita agar kuat, agar nafsu kita dikuasai oleh jiwa, yaitu berpuasa, itu pribadi kita, ya. Kalau tingkat 4 sudah berkaitan dengan orang. Kemarin kita sudah berikan contoh di dalam surah Al-Imran ayat 134 bahwa orang yang mudah memaafkan, ya, wal kazimi, mudah memaafkan orang, menahan marah, ya, kemudian memaafkan manusia. Ini dampaknya beda, ya. 2 potongan ayat ini besar
pengaruhnya dan tingkat kesulitannya tidak sederhana gitu ya. Kalau kita bisa memaafkan, menahan marah kepada seseorang, jauh lebih mudah daripada memaafkan semua manusia, ya, memaafkan orang-orang itu. Ya. Nanti kita bicarakan pada kesempatan yang lain dan pada konteks yang tepat ya. Sekarang isi daripada bacaan lisan kita di dalam surah Al-Ahzab itu ya, Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Isinya. Jadi yang kita bicarakan itu isinya. Ya. Nanti cara. Ya. Cara. Sekarang isinya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Jadi masalah walaupun di ayat di dalam Al-Isra 53 wa kulli ibadi gitu ya. Kalau di sini mulai penegasan ya ayyuhalladzina